Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama tak lupa marilah kita selalu haturkan, kita selalu panjatkan puji dan syukur kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah kepada kita semua, terutama rahmat, kesehatan, keimanan, dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Sampai saat ini insya Allah alhamdulillah di kampung kita, warga kita terbebas dari wabah corona. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan suatu rahmat yang besar buat kampung kita ini. Ya, untuk selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Abdul Majid Mata'an Nawawi Fitul Hayati. Yang saya hormati Sayyidul Bait, Bapak RT sekeluarga dan Bapak Salam. Yang saya hormati para tokoh, Pak Ustadz Mursad, Bapak Insinyur Suwanto, Bapak Dr. Indra Tarmuji. Lah kan sudah kemarin sudah wisuda. Bapak Yai Mihardi. Nah, Kiai itu kan maksudnya orang yang bisa menjadi contoh. Dan semuanya bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Kita ingat sebuah hadis, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Ahmad ya, lupa. Tapi bunyinya begini, nanti kalau ada yang hafal tolong ya dibenahi. Marodat dunya fa'alaihi bi'ilmi wa ma'aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi wa ma'arada 'alaiha fa'alaihi bi'ilmi. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi dasar buat kita sebagai orang Islam itu untuk selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan kita di dalam kehidupan, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila kalian semua ingin mendapatkan keduniaan, maroda dunia alaihi bi ilmi. Jadi siapa yang kepingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka syaratnya harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang kepingin mendapatkan akhirat, syaratnya juga harus berilmu. Siapa yang kepingin keduanya, syaratnya juga harus berilmu. Nah, di sini yang perlu ditegaskan, selama ini setahu saya itu banyak yang memilah, bapak-bapak ya, antara dunia dan akhirat itu dipilah. Padahal tidak bisa, dunia itu tidak bisa dipilah dengan akhirat. Kalau kenyataan hidupnya dunia itu memang belum akhirat, tapi tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena di dunia ini untuk mencari akhirat. Kalau di akhirat itu sudah tidak bisa mencari lagi. Makanya sebagian orang-orang pintar itu ya, kadang-kadang mengejar dunianya dengan ilmunya, teknologinya, pengetahuannya yang tinggi, namun menjauhkan
akhiratnya. Padahal semua ilmu yang ada di muka bumi, baik untuk dunia apalagi untuk akhirat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak berilmu, maka nanti akan berani, bahkan boro-boro nggak ngibadah, emang nggak apa-apa, merasa tenang, nggak ngibadah, bahkan malah berani menantang Allah, menantang neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya ilmu tentang dunia dan tentang akhirat. Seolah-olah neraka itu apa sih? Nah, itu kan gitu ya. Saya kan nggak mungkin masuk neraka. Nah, misalnya seperti itu. Mentang-mentang sudah sholatnya bagus menurut dia, atau mentang-mentang dia merasa suci atau bersih, benar, neraka ditantang. Itu jangan sampai. Ya, walaupun kita itu ibaratnya serusak-rusaknya manusia, tapi jangan sampai nantang akhirat. Oh, kita nggak nantang saja bakalan masuk neraka kok. Ya, bapak-bapak harus paham, kita orang Islam itu justru yang masuk neraka, Pak. Ini harus kita renungin. Inilah ilmu. Kalau kita nggak beriman, justru kita nggak masuk neraka. Kita nggak beribadah, nggak masuk neraka. Kita sampai mati dalam keadaan kafir, musyrik atau munafik, nggak masuk neraka, Pak. Jadi kalau bapak-bapak pengen nggak masuk neraka, nggak usah beribadah sekalian. Kenapa? Bukan masuk neraka lagi, Pak. Dari awal bapak dihakimi sampai nanti selama-lamanya di neraka. Bukan masuk neraka lagi, tapi di neraka tempatnya selamanya. Nah, kalau namanya masuk itu berarti bakal keluar. Berarti yang masuk itu hanya orang yang beriman. Nah, ini perlu diperhatikan bapak-bapak. Jadi justru orang yang masuk neraka itu orang-orang yang beriman. Karena setelah beriman dipertimbangkan amal baik dan amal buruknya. Wah, saya nggak mungkin masuk neraka dong, Pak. Bapak-bapak harus paham, ada hadis, saya lupa diriwayatkan oleh siapa. Hadisnya itu artinya begini. Orang yang masuk surga tanpa hisab, yang langsung masuk gitu. Hanya jumlahnya itu dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Itu terhitung dari zaman Nabi Muhammad, bukan zaman Nabi Adam ya. Dari zaman Nabi Muhammad masih sugeng, masih sehat, sampai nanti kiamat jumlahnya manusia yang masuk surga tanpa hisab itu kisarannya hanya 70.000 sampai 700.000 orang. Itu ada hadisnya. Tapi kalau saya kejar hadisnya di mana saya lupa. Ya, saya lupa, terus terang gitu aja. Tapi dicari ada hadisnya itu. 70.000 sampai 700.000 itu nggak banyak, Pak. Orang Depok itu ada 700.000. Sekarang orang Islam seluruh dunia itu berapa? Dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat nanti berapa? Itu yang mulus masuk surga tanpa hisab. Tapi ya ada yang tanpa masuk neraka, itu bukan dalam hitungan itu, tanpa masuk neraka tapi dihisab dulu. Jadi yang tanpa hisab itu salah satu contohnya ya para nabi dan rasul. Karena hitungannya dari zaman Nabi Muhammad, berarti hitungannya nabi dan sahabat. Sahabat itu kan sudah dijamin, 4 sahabat nabi itu sudah dijamin oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi bahwa 4 sahabat itu masuk surga secara mulia, ya, masuk surga secara mulia. Nah itu 70.000 sampai 700.000. Nah, kita bisa enggak ke sana? Ya, kita berusaha. Maksudnya 70.000 sampai 700.000 itu kan hadis. Tapi kalau nanti Allah mengubah keadaan, ya bisa saja itu kun fayakunnya Allah. Ya, itu suatu peringatan, sebenarnya suatu peringatan buat orang-orang yang beriman ini agar imannya benar-benar secara kafah, secara konsekuen. Jangan sampai mempermainkan akan kebesaran
Allah, apalagi sampai berani nantang neraka. Saya pernah dengar sampai 2 kali, bahkan 3 kali kemarin lihat di YouTube. Tapi yang 2 kali itu benar-benar orang, Pak, benar-benar orang yang ngomong ke saya, wah dosa kayak apapun akan saya berani langgar, saya berani masuk neraka. Ada yang pernah ngomong ke saya. Itu orang di sini pernah ada, orang di sono pernah ada. Dan itu saya ngomongnya, saya denger gitu. Nah, orangnya nggak usah disebutin, nggak apa. Terus tambah ada lagi kemarin, kok ada juga ya di YouTube ada yang ngomong begitu. Berani sekali neraka kok ditantang. Ya bawa wadah bolana nggak ngerti. Itu jangan sampai neraka ditantang. Kenapa? Yaitu tadi tanpa ilmu, wong yang nggak masuk, nggak dinantang aja yang masuk neraka itu banyak banget, banyak banget. Nah itu, ingatlah dalam surat Fatir ayat 18. Ini peringatan Allah sangat tegas, sangat tegak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun illa himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba. Innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazzaka fa innama yatazzaka li nafsi wa illallahil masyir wa may yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dilu wala harur. Sudah sampai itu al-ayat, itu 4 ayat ya. Artinya begini, tidak ada dosa seseorang, dosa yang ringan maupun berat, yang bisa dipikul oleh orang lain, termasuk kerabat, keluarga, bahkan anak, istri, orang tuanya, tidak bisa dapat memikul dosanya kecuali Allah mengendakinya. Dari sini dan ini peringatan tegas lagi. Innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Hanya orang-orang yang mau menerima peringatan, berarti kan hanya orang-orang yang mau menerima peringatan itu hanya orang-orang yakhshawna yang takut kepada Tuhannya yang enggak kelihatan. Innama tundirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Jadi orang-orang yang mau menerima peringatan tentang dosa itu nggak bisa dipikul oleh siapapun, maka janganlah berbuat dosa, berbuatlah sebaik-baiknya. Yang mau menerima itu hanya orang-orang, oleh kata Allah di situ, hanya orang-orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihat, dan orang-orang yang menegakkan sholat, serta orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan perbuatannya dari apa yang ia perbuat. Wa ilallahil masir, dan semuanya itu baik orang yang mau takut kepada Allah ataupun tidak, mau yang paham kalau dosa itu benar-benar dosa atau tidak, dan orang-orang yang mau membersihkan diri atau tidak, semuanya akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang enggak kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah di sini nih bapak-bapak, makanya jangan merasa bangga kita sudah beribadah, sholat, apalagi sholatnya kita biar dinilai orang. Sholatnya, wah kalau sholat bareng-bareng kan kelihatan banyak, berarti kan saya termasuk golongan orang yang beriman. Jangan, belum tentu. Karena apa? Semuanya itu tergantung keimanan kita masing-masing. Ya, jadi hanya orang-orang yang menegakkan sholat, bukan mendirikan sholat, Pak. Menegakkan dengan mendirikan beda. Kalau mendirikan itu bisa masih doyong. Tapi kalau menegakkan berdiri dan kokoh. Nah di sini kita termasuk golongan orang yang menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Tapi sudah lumayan mendirikan sholat. Mendirikan sholat masih lumayan. Kenapa? Daripada yang nggak pernah mendirikan sholat. Nah ini memang agama itu begitu, memperingatkan benar-benar tegas. Jadi setelah kita sholat tidak cukup, Pak.
tidak cukup untuk kita itu tidak menerima beban dosa, tidak cukup, harus masih ada. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Harus berusaha nginget-inget diri kita itu setiap hari. Dosa apa toh saya? Salah apa toh saya? Tahu Pak kita itu berbuat dosa dan tidak itu tahu. Enggak ada yang enggak tahu. Yang enggak tahu berarti orang yang tadi tidak menuntut ilmu. Kalau orang yang berilmu pasti tahu kalau kita itu berbuat dosa. Karena aturan perbuatan dosa dan aturan perbuatan yang beramalan kita semuanya tahu. Hati kita itu nggak akan bohong, nggak akan tertipu. Namun kenyataannya kita semua itu kadang-kadang menutup diri. Kita tahu berbuat dosa, tapi seolah-olah bangga dari dosa dan seolah mencari pembenaran dari berbuat dosa tadi. Maka akhirnya berani nantang neraka. Nah dikatakan oleh Allah, wa mayastawil a'ma wal basir. Maka di sini dikasih perumpamaan, apakah sama orang yang bisa mendengar? Wa mayastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang tuli dengan orang yang bisa melihat? Kok tuli? Buta. A'ma itu buta, kebalik. Apakah sama orang yang bisa melihat dengan orang yang buta? Orang buta dengan melihat sama? Sama tidak. Jelas nggak sama. Pasti yang melihat itu bisa terang, yang tidak melihat pasti gelap. Namun di sini ayat ini bukan berarti apa? Bukan berarti kok hanya dalam artian matanya buta atau mata melihat. Maksudnya apa? Yaitu orang yang punya ilmu, memandang mana yang hak, mana yang batil itu dia ngerti. Jadi dia kalau udah ngerti maka tahu kalau kita itu berbuat dosa atau kita berbuat baik, itu tahu. Tapi kalau kita nggak tahu berarti dikatakan sama saja kamu itu sebagai orang yang tidak bisa melihat. Ya, di situ wama yastawil a'ma wal basir wala dzulumatu wala nur. Dan apakah sama antara gelap dengan cahaya? Gelap dengan cahaya apa sama? Tidak sama. Gelap, orang yang tidak beriman, yang tidak bisa melihat dosa-dosanya dalam dirinya, tidak bisa melihat amalnya dalam dirinya, maka orang itu akan terasa gelap. Kesana salah, kesini salah. Karena apa? Mau istighfar juga nggak tahu istighfarnya, mau beribadah nggak tahu ibadahnya, berarti gelap. Tapi kalau orang yang ngerti, oh kemarin saya pernah berbuat begini, cepat-cepat beristighfar. Oh kalau saya berbuat dosa seperti ini, dosanya terlalu besar ini. Ini tobatnya harus nasuha dan sebagainya. Nah di sini ini maka kita dikatakan, apakah sama orang yang bisa melihat dengan tidak? Apakah sama orang yang dalam keadaan gelap maupun terang? Enggak sama. Waladilu walal harun, apakah sama antara dingin dengan panas? Ya, waladilu kalau nggak salah itu ya, sejuk ya, sejuk ya. Apakah sama? Tidak sama. Dingin hati kita, tenang hati kita dengan panas hati kita, nggak sama. Nah di sini sampai ayat ini saya jelaskan saja. Jadi kita ingat bahwa dosa intinya di sini yang saya sampaikan itu dosa kita, dosa seseorang itu tidak dapat dipikulkan oleh siapa saja. Maka kita jangan membanggakan mentang-mentang oh aku nggak usah sholat nggak apa-apa, anakku tak sepenting nggak sekolah ke pondok pesantren, setelah di pondok pesantren nanti jadi kiai, setelah jadi kiai nanti doain saya, kan saya punya anak soleh, ya bagus. Tapi kalau lihat ayat ini, walaupun anakmu soleh, makanya walaupun anakmu soleh, kalau Allah nggak ngizini doain anakmu itu masuk kepada kita semua, nggak akan Allah ngabulkan doanya anak kita terus kita diampuni, nggak akan. Tapi ya mending. Tapi sekarang gini Pak, orang yang di pondok kalau bukan restu orang tua dan orang tuanya nggak soleh itu rata-rata gagal. Rata-rata gagal Pak. Contohnya apa? Bu pondok sih bertahun-tahun ngajinya pinter, pulang karena saya pernah ketemu di Kalimantan tuh, dia mondok itu sampai 10 tahun Pak. Baca Qur'annya pinter, bahkan setengah jam itu bisa 2 juz Pak. Bahkan apa lagi?
tapi pas waktu sholat kagak sholat, mancing Mbak. Padahal di pondoknya 10 tahun. Karena siapa tahu kenapa? Waktu itu diadakan khatam Quran. Khatam Quran itu diawali waktu itu habis Jumatan sampai malam Senin selesai. Dia ngikut ngajinya itu. Dia bahkan ngajinya paling banyak. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya ikutin, pernah mancing sama saya. Mancing sama saya berangkatnya habis asar. Habis asar dilanjutkan sampai isya. Saya maghrib pulang, lah dia kagak pulang. Ya berarti kan nggak sholat. Nah itu seperti itu. Nah di situ itu berarti apa? Berarti kita jangan terlalu berharap kepada anak maupun istri maupun saudara maupun tetangga untuk doain kita biar kita diampuni dosanya, Pak, maksudnya begitu. Kenapa? Orang dia sendiri untuk doain ngampunin dirinya sendiri aja belum tentu sanggup. Maka wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada dosa yang dapat dipikulkan oleh siapapun, termasuk anak cucunya, termasuk bapaknya, termasuk istrinya, termasuk keluarganya, kecuali Allah ngizini. Nah, masih ada itu, kecuali itu berarti untuk orang yang benar-benar beriman. Kecuali Allah ngizini. Kalau Allah ngizini sih apa saja ya bisa. Namun ayat itu menegaskan, maka kita jangan udah anakku udah sholat, anakku udah rajin, istriku udah doain saya. Jangan, kita juga justru harus mencari diri kita sendiri. Itu saja ya yang perlu sampaikan. Sekali lagi, jangan ditantang neraka itu. Kalau kita nantang neraka itu, mungkin kita secara lisan nggak pernah nantang, wah aku berani masuk neraka, enggak. Tapi tindakan kita kadang-kadang sok berani nantang neraka. Memang secara lisan kita nggak nantang neraka, tapi tindakan kita itu berani. Contohnya apa? Contohnya bapak-bapak bohong, itu sudah berani nantang neraka. Ya. Bapak-bapak tidak ya berani melanggar perintah aturan Allah, terus menabrak larangan, itu sama saja menantang neraka. Apalagi terang-terangan, biarin aja deh. Neraka kayak apa? Justru kalau di neraka nanti temennya para artis, kalau ngerokok nggak usah pakai korek api, katanya. Ada kurang ajar gitu. Ada itu saya pernah dengar. Wah di neraka nggak apa-apa di neraka. Nanti kalau kita ngerokok kan enak di situ, tinggal nyulut gitu. Kurang ajar. Boro-boro mau nyulut, sebelum nyulut mulutnya sudah mewer. Terus perlu ini ingetin sedikit, di neraka itu gak enak Pak. Di neraka itu nanti kita kebakar sampai hancur lebur. Hancur lebur itu pisah-pisahan badan kita yang hancur. Mungkin kalau hancur jadi kayak air. Pisahan-pisah itu ngerasain sakit Pak. Dan kita nggak mati Pak, walaupun kita hancur kayak apa. Kalau dunia misalnya kita dipalu cepat saking kuat kenger mati, rasanya hilang. Neraka kagak Pak. Kita masuk neraka bakar. Panasnya, pokoknya panasnya itu bapak-bapak udah tahu dari para kiai, para ustadz dan Quran maupun hadis jelaskan, panasnya bertikel-tikel dari panasnya api dunia yang paling panas. Kita hancur lebur dibakar itu nggak ngerasain mati, tapi ngerasain sakit. Gampangannya misalnya sekarang di dunia ini kita dipotong tangannya jeder, potong pisah. Tangan yang ke sana potong itu ke sana nggak ngerasain sakit Pak. Misalnya dipotong ya. Tangan yang bisa ke sana bisa lebar ke sana, yang sana nggak ngerasain sakit, yang sakit sini aja. Tapi kalau di neraka nanti bapak dibakar atau dihancurkan pas oleh malaikat yang jaga neraka, digebuk, pecah, hancur, udah hancur, panasan, potongan puing-puing tadi ngerasain sakit masing-masing Pak. Jadi sakitnya nggak karuan. Itu maka jangan berani-berani nantang neraka. Pun neraka kok ditantang. Ya, itu saja kita cukupkan. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ada yang sampaikan itu ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan semoga buat kita semua. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.